belakang guys. Nah, bentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagi nikmatnya kita semua selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin sehingga dapat beraktivitas seperti biasa yang kita lakukan. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Solawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mensupport dan mendukung channel kami ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Kali ini kami akan membahas salah satu makam yang bersejarah yaitu makam penyebar agama Islam yang berada di kawasan Kota Depok. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa Kota Depok, Jawa Barat, merupakan salah satu lokasi yang syarat akan nilai historis, seperti arus kisah Ratu Ayu Pembayun Fatimah atau disingkat Ratu Pembayun yang pernah singgah di Tapos Depok. Setidaknya, hal tersebut diyakini oleh Ketua Sandi Nusantara, Fahrudin Soleh. Menurut Fahrudin, Ratu Pembayun ikut bersama suaminya, Pangeran Tubagus Angke atau Pangeran Jayakarta II, ketika berperang melawan penjajah Belanda, dan melarikan diri ke Tapos guna mencari tempat perlindungan. Saat perang terjadi, pasukan Pangeran Jayakarta II banyak yang melarikan diri ke arah barat, selatan, dan tenggara. Di Tapos yang dulu masih hutan belantara merupakan salah satu tempat kumpul pasukannya. Pada masa itu, bahwa selain menghindari kejaran pasukan Belanda, Ratu Pembayun juga sempat menyiarkan agama Islam kepada masyarakat yang ada di Tapos, dan hal tersebut juga dipercayai oleh salah seorang tokoh masyarakat setempat, Habib Abu Bakar Al-Haddad. Iya, kalau orang tua dulu bilang, di sini merupakan petilasan Ratu Pembayun saat melawan penjajah, ucap Habib Abu Bakar di Tapos. Silsilah dan perjuangan Ratu Pembayun bersama Pangeran Jayakarta II. Ratu Ayu Pembayun Fatimah adalah anak dari Fathahillah, Pangeran Jayakarta, tokoh heroik yang mengusir Portugis dari Pelabuhan Sunda Kelapa, sekarang Jakarta. Bersama suami tercinta, Pangeran Jayakarta II, Ratu Pembayun ikut serta berperang melawan Portugis, Inggris, dan Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jan Pieterszoon Coen, tahun 1619 sampai tahun 1623 dan tahun 1627 sampai tahun 1629. Dalam buku, Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta, yang ditulis oleh Pater Adolf Heken, Pangeran Jayakarta II disebut oleh Inggris dan Belanda sebagai Regent of Jakarta, atau Koning van Jakarta. Pada saat itu, orang-orang Eropa, seperti Inggris dan Belanda, sebelumnya pada abad ke-16 orang Portugis juga sudah mendatangi Jakarta, mulai berdatangan, yang di kemudian hari justru berperang melawannya. Adapun awal perang itu bermula saat kolonial Belanda berhasil mendapat hak atas tanah seluas 94 meter persegi di sisi timur Sungai Ciliwung pada November tahun 1610. Namun, dalam perjalanannya, kongsi dagang Hindia Belanda malah mempraktikkan sistem monopoli yang licik, sehingga merugikan Pangeran Jayakarta II. Perselisihan pun terjadi dan merebak antara tahun-tahun 1610 sampai tahun 1619. Dalam konflik itu, Pangeran Jayakarta II mendapat bantuan pasukan dari Banten dan Cirebon. Tak tahan dikeroyok, J.P. Coen akhirnya memilih kabur ke Ambon dan meminta tambahan pasukan. Setelah mendapat pasukan tambahan, J.P. Coen kembali menggempur Pangeran Jayakarta II dengan menggelorakan semboyan Desperate Need, jangan putus asa. Alhasil, penjajah J.P. Coen langsung menghancurkan pasukan koalisi Pangeran Jayakarta II, Banten dan Cirebon. Meski kalah, mereka tetap melakukan perlawanan pada tahun berikutnya. Akhirnya, pada tahun 1625, Ratu Pembayun gugur ditembak oleh kolonial Belanda di Jatinegara. Sedangkan Pangeran Jayakarta II berhasil mengelabui tentara kolonial Belanda dengan melepas jubah dan sorbannya,
yang lantas dibuang ke dalam sebuah sumur di Mangga II. Penjajah Belanda mengira bahwa Pangeran Jayakarta II tewas setelah menembaki jubah dan sorban di sumur itu, yang kini berada di Jalan Pangeran Jayakarta, dan dikenal sebagai keramat Pangeran Jayakarta. Meskipun kalah, sisa-sisa pasukan Pangeran Jayakarta II tetap melakukan perlawanan hit and run, dan dari penelusuran lisan, Ratu Ayu Pembayun Fatimah gugur ditembak oleh kolonial Belanda di Jatinegara tahun 1625. Selama mengungsi di daerah Cibubur Cimanggis Tapos, Ratu Ayu Pembayun Fatimah juga menyebarkan agama Islam ke warga setempat, untuk mencari tahu siapa sebenarnya Pangeran Jakarta yang mempunyai peranan penting dalam peristiwa sejarah perlawanan terhadap Kompeni Belanda. Buku, Pangeran Jakarta Wijaya Krama, yang diterbitkan Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1977, mengulas keterkaitan Putri Pabayunan dan Pangeran Jayakarta. Pada babat Banten, seringkali disebut julukan Pangeran Jakarta, Jakarta, dan sebutan lainnya Jayawikarta. Pada bagian lain Badal Banten, ada yang menyebut nama Kawis Adimarta. Sedang pada babat Cirebon hanyalah disebut dengan julukan Pangeran Jakarta. Penyebutan-penyebutan itu mungkin tidak bedanya dengan julukan dari orang-orang Belanda atau Inggris yang menyebut Pangeran Jayakarta sebagai Koning, atau Regent Jakarta atau King of Jakarta. Dari sumber-sumber babat tersebut yang dinamakan atau dijuluki Pangeran Jakarta Jayawikarta atau Kawis Adimarta ialah putra Tubagus, Ratu Bagus Angke. Tubagus Angke disebutkan memiliki pertalian darah dengan Banten akibat perkawinannya dengan putri Maulana Hasanuddin yang mendapat julukan Ratu Pembayun. Pertalian kekeluargaan dengan perkawinan tersebut memperkuat hubungan antara kedua daerah kekuasaan Banten dan Jakarta yang menjadi Fazat Banten. Kedua daerah tersebut memang sudah sejak ayahnya Maulana Hasanuddin yaitu Sunan Gunung Jati berada dalam satu daerah otoritas. Bahkan pemberian kepercayaan dari Valetehan atau Sunan Gunung Jati kepada Tubagus Angke untuk memerintah Jayakarta dikarenakan Tubagus Angke sendiri masih keponakan Maulana Baghdad atau Maulana Abdurrahman sebagaimana diceritakan pada babat Banten. Padahal Maulana Abdurrahman terhubung erat dengan Sunan Gunung Jati seperti dalam babat Banten dan Cirebon. Dari babat-babat tersebut, terutama babat-babat Banten, diketahui bahwa putra Tubagus Angke, yaitu Pangeran Jayakarta menikah dengan puter Pangeran Pajajaran yang mendapat julukan Ratu Pembayun. Silsilah hubungan perkawinan dan kekeluargaan antara Raja-Raja Banten dan Jakarta itu dapat dirunut dari daftar keturunan yang dibuat oleh Pangeran Purabaya. Putra Sultan Ageng Tirtayasa tersebut menyerahkan daftar silsilah itu kepada Gubernur Jenderal Johan van Hun pada tanggal 23 Juli tahun 1709. Mengenai putra-putri Pangeran Jayakarta didapatkan pula nama-nama dalam babat Banten meskipun kadang-kadang ada perbedaan. Di antaranya putra-putri dari peminggir atau istri selir seperti Ratu Marta Kusuma, Ratu Matasari, Pangeran Arya Adikara dan Tubagus Arya Suta. Demikianlah sejarah daripada makam Ratu Ayu Pembayun yang berada di Cimanggis Tapos Depok. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian tentang sejarah penyebaran agama Islam ini. Semoga bermanfaat serta menjadikan wawasan untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.